Oke, kembali lagi dan 3, 2, 1. Nah, 4, 5, 6. Nah, kembali lagi bersama aku dan di sini kita akan membahas tentang soal materi kalkulus variasi. Nah, atau kalkulasi kalkulus variasi. Jadi di sini itu di web ini itu dia mainly dia membahas tentang cara kita meminimalkan suatu integral fungsi yang merupakan integral dari suatu fungsi lain. Nah, di sini disajikan sebuah integral dengan i yang kita sebut i sama dengan yang merupakan integral fx, y fungsi dari x, y dan y aksen, dimana y aksen sama dengan dy per dx turunan dari y terhadap x diintegralkan dengan x dari x1 sampai x2. Nah, di sini kita akan mencari keadaan atau saat kriteria x, y itu atau x atau y yang membuat si fungsi i ini tuh stasioner atau yang memang minimal atau maksimal, ya tergantung nanti di soalnya gimana. Tapi yang paling penting dia ini nanti akan stasioner lah, turunannya akan stasioner kayak gitu. Jadi eh ya. Nah, jadi nanti turunan dari si fungsi ini, misal kita turunkan terhadap suatu itu sama dengan 0. Jadi nanti misalkan ini dari x ya, berarti fungsinya bergantung terhadap x ya. Jadi kita bisa asumsikan kalau di fungsi yang ini yang kita akan lihat ini, fungsi 1.1 ini itu nanti sama dengan 0. Gini. Tuh, jadi kayak gitu. Nah, jadi dan hal ini untuk kita memperkirakan fungsi itu, fungsi ini di fx, y aksen ini sebenarnya fungsi yang bebas. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang x, y aksen, tapi bisa saja x, y x, y yang itu dari fungsi dari koordinat lain atau enggak dari variabel yang memang kita tentukan sendiri gitu. Nah, terus buat penulisannya, penulisan f ini, nah penulisan f ini itu nggak bisa bersembarangan. Jadi misal fungsinya ini dia cara paling mudahnya itu kita ngingetin ini yang di integral itu integral terhadap apa, ini kan dx kan, jadi kan fungsi f-nya ini berarti kan adalah fungsi dari x, y dan y aksen. Kebetulan ini nggak ada yang kita. Nah, ini kalau kita ninjau kasus yang ini, berarti fx, y kan. Misal kalau dia integralnya itu terhadap misal suatu fungsi lah, kita aku misalin g, misal g itu dy,
Nah, misal aku langsung kayak giniin lah, aku skema misal ini 9 x y angkat 2 3 dy. Nah, di sini berarti kan apa ya, ini di sini integralnya itu berarti kan apa ya, g-nya ini, g yang akan kita tinjau ini adalah fungsi dari y dulu sebagai apa namanya, variabel pertamanya, terus x dan x aksen. Misal kalau kita definisikan x sama dengan turunan x terhadap y gitu. Jadi buat nentuin apa namanya, kita nentuin si penulisan ini f x y y aksen itu sebenarnya nggak sembarangan. Jadi dia ada trik urutan buat kita bisa nulis fungsi itu, dan nanti f itu kita menuliskan f itu berpengaruh juga ke kita akan menuliskan persamaan Eulernya ini. Nah, kita buat apa ya, asal usul persamaan Euler kalian bisa teman-teman bisa baca sendiri di buku BOAS. Jadi yang paling penting di sini adalah persamaan Euler ini nanti akan bergantung terhadap apa ya, integral ini. Sama nanti kita mendefinisikan fungsi f-nya ini seperti apa, apakah x y aksen urutannya atau y x aksen. Itu tergantung nanti di soal kayak bagaimana ya. Misal kalau untuk kasus G ini berarti kan kalau kita menggunakan persamaan Eulernya, ini f ini buat yang ini ya. Jadi kalau buat kasus yang Y ini, yang kita misal ini kasus lagi kayak yang perlukannya kayak gini sebagai fungsi y x dan x aksen, persamaan Eulernya yang membuat si integral ini yaitu apa ya, dia itu apa ya, stasioner itu di varian ya gini ya. Jadi kita bisa menentukan nilai y agar dia bisa menentukan nilai y x atau apapun itu biasanya itu y ya. Biasanya kalau y biasanya kita menentukan y-nya kita menentukan x aksennya. Nah, biasanya gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa nanti persamaan Euler dari G ini, yang melibatkan ini G ini adalah di bentar ya, karawal d per dy itu G per itu x aksen dikurangi do G per do x sama dengan 0 tentunya. Cukup mudah. Dan terus satu lagi bahwa yang di sini ini adalah turunan total turunan enggak parsial dengan turunan totalnya dari ini. Terus di sini kalian bisa lihat ini dia sebenarnya turunan parsial. Ya, karena kalian jangan salah nulis, jadi kayak dx per ds itu harus Anda perhatikan ininya ds dan di variabel di bawahnya ini. Berarti ya kalau di sini Eulernya buat f ini si x y aksen ini x y aksen. Jadi dx ini nanti akan berpasangan dengan ini fungsi turunannya ini, berarti y aksen kita x dengan x y aksen. Kalau misal y di sini jadi ini x aksen kayak gitu kan soal minus ini do f per do y seperti itu. Nah, terus kita bisa evaluate ini misal ya, kalau kita misalkan enggak ada do y komponen y di f-nya ini, itu kita bisa lihat bahwa nanti integral pertama dari
fungsi ini persamaan Euler itu nanti akan konstan gitu. Tapi kalau dia ada y-nya berarti ya harus dihitung secara manual ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya gimana? Nah, contohnya itu pertama itu kita bisa menentukan misal kita itu menentukan jarak terpendek antara dua titik. Misal disajikan kita misalkan I itu sama dengan I itu adalah panjang lintasan. Itu kita bisa tinjau dari X1 dan X2 ds-nya. Kayak gini kan. Nah, terus ds kalau dari di persamaan kartesian di koordinat kartesian gimana? Dx plus dy akar. Atau enggak kalau kita bisa bagi persamaan ini dengan dy dx dx dy, dia bisa dapetin bahwa ds ini adalah dx dikalikan dengan akar dan dulu ya. Harusnya penulisannya kayak gini aja. 1 tambah y aksen dx. Seperti ini. Cukup mudah karena ya itu cuma nanti kita bisa ngubah atik-atik matematiknya aja. Ya kan, di sini nanti akan kita bagi dengan dx dikali dengan dx dan dx per dx. Jadi ya nanti kayak gini. Dengan y aksen itu adalah aksen itu adalah dy per dx gitu. Jadi kita bisa sederhanakan si bentuk ds-nya ini itu dengan kan karena kita nggak tahu kan. Tapi kan kita tahu nih di sini di integralnya itu x1 ke x2. Jadi nggak mungkin dong kalau kita ninjau nilai kur dari y untuk nanti di integralnya x, agak kurang make sense gitu. Jadi di sini berarti ds-nya ini nanti akan bentuknya seperti ini. X1 x2 akar 1 plus y aksen dx. Nah, di sini kita tahu nih persamaannya ini si f-nya ini berarti kan ini. Ya ini pangkat 2 ya guys, lupa. Ini apa 2 lupa aku masukin, ini harusnya pangkat 2. Pangkat 2. Nah, kayak gitu. Jadi f-nya itu adalah fungsi dari x dulu. Jadi ini x terus y sama y aksen kayak gitu. Dengan kita udah dapat di sini dari form ini ya 1 plus y aksen kuadrat ya. Nah, jadi nanti kita bisa mengoperasikan ini f ini dalam kita masukin ke persamaan Euler. Jadi kayak gini. Udah 0. So kita tahu ini df do f per do y itu ya turunan parsial f terhadap y-nya itu kan 0 karena dia kan nggak ada komponen y di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa ini dia nggak ada ya by 0. Turunan do f ini do f per do y itu kan sama dengan kita turunan parsial y aksen ya, maaf, y aksen. Jadi
kalian nggak usah nurunin lagi aksen ke i ya aksen misal ya aksen nggak usah ini ya aksen di sini f ini sebagai suatu fungsi suatu variabel, meskipun nanti kita akan cari ya y-nya itu bagaimana atau ya x atau bagaimana, tapi di sini kita turunin aja jadi dianggap sebagai variabel biasa. Sehingga kita bisa lihat bahwa nanti ini di sini nanti akan seperti ini persamaannya y aksen per akar 1 itu plus y aksen pangkat 2 ini buat do f per do y nya. Jadi kita tahu nih ini berarti kan y aksen per akar 1 plus y aksen pangkat 2 0 sama dengan 0. Jadi kan kita tahu integral pertama dari sini kan berarti harusnya kan konstan ya. Jadi y aksen per akar 1 plus y aksen pangkat 2 itu sama dengan kita panggil suatu konstanta lah. Kita misalkan k itu adalah k itu konstan, sehingga kita bisa cari nih di sini jadi y akan sama dengan k akar 1 plus y aksen pangkat 2 y aksen pangkat 2 sama dengan k pangkat 2 akar akarnya kita kuadratin kedua ruas 1 plus y aksen pangkat 2. Jadi kan kita tahu bahwa y aksen pangkat 2 itu 1 dikali 1 min k pangkat 2 sama dengan k pangkat 2. Kita bisa kembalikan ini, berarti y aksen kita langsung aja dari k per akar 1 min k pangkat 2. Di mana kita tahu kan y aksen itu sama dengan dx per dy per dx, maaf, dy per dx. Min kayak ini min ya guys, sebentar. Jadi kan Anda bisa nanti Anda bisa tahu teman-teman bisa tahu nanti nilai y-nya bagaimana. Ini kalian bisa cari sendiri. Tuh. Nah, ini buat soal yang sederhana nih. Kan kalau di soal nomor 4, 5 dan ini soal nomor 1 aku ambil dari Indo. Nanti kita akan bahas di lain waktu aja. Oke. See you. Sekian di video ini. Terima kasih.